Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil nahdah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Khatib. Yang saya hormati perwakilan permusyawaratan atau majelis dari Kristen ya, majelis Kristen dan dari Katolik. Kemudian hadir di tengah-tengah dari Buddha dan sekaligus Konghucu. Yang belum hadir yaitu Hindu. dari Hindu. Mungkin sebentar lagi menyusul hadir di tengah-tengah kita. Dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Baik, pertama pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo untuk kita bersama-sama berbincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol bareng tentang problematika kemanusiaan khususnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Kenapa saya ingin memulai dari satu konsep gagasan seorang pemikir Muslim yang bernama Syed Hussein Nasr. Beliau memiliki satu konsep yaitu ATM. Bukan ATM yang dimasukkan keluar uang, Pak. Ya, bukan ya. Tetapi ATM, alam, A-nya itu adalah alam, T-nya itu adalah Tuhan, M-nya itu adalah manusia. ATM. Jadi ATM itu adalah ada dialogis, ada sinergi antara alam, antara Tuhan dan juga manusia. Yang semua entitas dan unsur ini saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Tuhan menciptakan manusia dan alam tentunya untuk mensupport, saling berbagi, saling menciptakan kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah ciptaannya. Oleh karena itulah kita hadir di sini, satu tujuan yang mendasar dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengajak Bapak semuanya dari lintas agama ini kumpul adalah bagaimana kita membincangkan persoalan-persoalan kemanusiaan agar seiring sejalan di Kabupaten Situbondo dengan damai, dengan penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebahagiaan dan sebagainya. Termasuk salah satu bagaimana mewujudkan kelestarian yaitu manusia, kedamaian adalah bagaimana kita melestarikan alam. Oleh karena itu tidak bisa kita lepaskan. Ketika alam sudah mulai rusak, maka manusia juga terganggu. Nah, karena ini saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang dari masing-masing agama. Agama Islam diwakili oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, kemudian ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada dari Buddha. Bagaimana dari masing-masing agama memiliki konsep untuk membangun kemanusiaan dari berbagai macam dimensi atau aspek. Terutama bagaimana kemanusiaan bisa sinergi untuk mewujudkan lingkungan alam yang juga bisa berempati, bersimpati dan berpihak kepada kehidupan manusia. Oleh karena itulah saya ingin memberikan kesempatan kepada yang diawali karena penggagasnya, pengundangnya adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya berikan kesempatan kepada beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Khatib untuk menyampaikan gagasannya bagaimana tentang kemaslahatan, tentang kedamaian menurut perspektif Jamiah Nahdlatul Ulama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ustadz Nur yang telah memberikan waktu kepada saya, dan juga kami menyampaikan terima kasih
dari perwakilan beberapa agama Hindu, Buddha, kemudian Katolik dan juga Kristen yang hadir pada sore hari ini. Secara singkat-singkat saja dan santai kita ngobrol. Ini kan berangkat dari keprihatinan kita terhadap perubahan iklim, terhadap kemungkinan terjadinya bencana kemanusiaan dan lain-lain. Maka kita telah berkolaborasi di Situbondo itu dengan pemerintah kabupaten juga. Tetapi yang menarik, kami mendapatkan sambutan yang luar biasa dari teman-teman antar umat beragama untuk bergerak bersinergi dalam rangka mengatasi bencana-bencana kemanusiaan, termasuk bencana alam dan lain sebagainya. Ini berangkat dari sebuah kesadaran yang sangat mendalam. Contoh kasus begini, siapapun orang yang kecelakaan di lalu lintas, ya, kemudian kita dapat sepeda motor jatuh, maka kita harus cepat bertindak. Orang yang pertama melihat itu adalah langsung datang dan langsung menolong dia tanpa melihat siapapun dia. Kalau tanya dulu itu nanti basa-basinya itu nanti akan mati, Pak. Kamu siapa? Namanya siapa misalnya? Oh, saya misalnya Ahmad. Terus agama kamu apa misalnya? Oh, terus organisasinya apa misalnya gitu. Terus dari desa mana? Partainya apa? Sampai belum selesai itu semua identitas ditanyakan, mati dia. Itu kurang sigap namanya. Maka siapapun orang yang kecelakaan lalu lintas tanpa melihat apapun itu adalah namanya manusia, mesti kita ada langsung kita ambil bawa ke rumah sakit. Soal yang lainnya urus nanti. Kan seperti itu betulnya. Jadi bentuk kemanusiaan itu adalah bagi saya merupakan satu hal yang sangat paripurna. Satu. Kemudian yang kedua, hukum ini dalam pandang Islam, hukum itu, hukumnya terutama hukum yang terkait dengan tuntutan atas sama manusia kan, itu bisa gugur apabila ada tuntutan dan atas pertimbangan kemanusiaan. Kan gitu, Pak. Jadi itu misalnya Bapak sintanya, Mas? Dandun. Nah, Pak Dandun. Nah, Pak Dandun misalnya ini. Pak Dandun punya hutang sama saya. Misalnya berapa hutangnya? 10 juta misalnya. Kemudian sampai waktunya bayar, Pak Dandun juga belum bayar. Kemudian saya tahu Pak Dandun belum punya uang dan kondisinya nggak mungkin bayar. Kenapa? Karena memang kondisi keluarganya terpuruk, dan lain-lain. Saya bilang sama Pak Dandun, hutang Bapak tidak usah bayar sama saya bebaskan. Atas dasar apa? Atas kemanusiaan saya kasih sama Pak Dandun. Maka hukum perdata, kewajiban membayar hutang gugur. Kenapa? Karena atas pertimbangan kemanusiaan. Ya gitu lah. Dalam rumah tangga misalnya, itu meletakkan dasar dulu. Kan rata-rata kalau dalam Islam itu kan wajib suami ngasih nafkah sama istri kan. Jadi suami yang bekerja, kemudian istri yang terima uang gitu. Rata-rata ya. Rata-rata. Lah suatu ketika ternyata enggak, istrinya enggak mau nerima, Pak. Karena istrinya misalnya dia orang beruang, bukan beruang. Itu bahaya itu kalau beruang. Beruang, banyak uangnya dan lain. Suaminya kere. Karena apa? Ternyata rekeningnya baru dicuri orang misalnya. Atau bisa akhirnya dia nggak punya uang sama sekali. Miskin luar biasa. Maka istrinya bilang, Mas, kewajiban engkau untuk ngasih nafkah sama saya per hari misalnya 50.000, 100.000, saya sudah nggak mau sekarang. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Kasihan sama-sama kamu. Maka kewajiban bayar bayar nafkah itu gugur. Kenapa? Atas dasar kasihannya istri kepada seorang suami. Jadi disitulah menurut saya begitu pentingnya meletakkan dasar kemanusiaan ini di atas kepala kita. Seperti kecelakaan lalu tadi itu, jangan sampai tanya macam-macam. Sudahlah, namanya manusia cepat dibantu bawa ke rumah sakit. Tidak usah tanyakan, kamu koruptor atau tidak? Nanti bahaya tuh. Itu kira-kira seperti itu. Ini yang lalu muncul dalam agama-agama itu. Saya juga baca beberapa literatur
adanya sifat-sifat dan doktrin-doktrin universal, kan gitu kan? Yang bermuara pada pertama bahwa semua agama itu mengajarkan kasih sayang. Itu semua. Itu kasih sayang semuanya itu. Jadi semuanya. Kenapa? Karena para nabi itu diutus rata-rata untuk melawan kezaliman, untuk melawan bencana kemanusiaan. Kan gitu toh? Nabi Musa itu diutus dalam rangka apa? Membebaskan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Dibawa oleh Nabi Musa. Itu kan urusan kemanusiaan namanya itu kan? Urusan kemanusiaan. Nabi Muhammad itu diutus di Mekah, di antara misinya mengangkat derajat nasib orang perempuan yang dibunuh kalau mereka punya anak perempuan. Itu di Mekah dulu. Terus dia lihat dibunuh kalau orang siapa anaknya laki-laki perempuan, oh bunuh dia. Kayak gitu modelnya. Karena apa? Merasa malu kalau punya anak perempuan. Beliau datang menyempurnakan akhlak dari para nabi sebelumnya, kemudian itu yang dibawa. Misi itu yang dibawa. Sama halnya juga nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim juga Nabi Isa ya, itu memiliki hal yang sama dalam ajaran universal. Maka dari mulai Nabi Adam sampai sekarang tidak ada agama yang membolehkan membunuh orang, nggak ada Pak ya? Nggak ada itu. Itu namanya hukum yang pasti sama antara agama dari Nabi Adam sampai sekarang, nggak ada. Agama membolehkan merampas harta orang tanpa ada yang cara yang benar, nggak ada yang membolehkan. Membolehkan mencuri, nggak ada. Itu namanya hukum yang universal, tidak ada. Agama membolehkan menyakiti orang lain, tetangga, nggak ada yang membolehkan seperti itu. Ini namanya ajaran universal yang antara agama itu sama semuanya. Sampai-sampai kalau tidak salah dalam kitab Taurat itu disebutkan siapa orang yang membunuh satu orang maka seperti membunuh manusia semuanya. Siapa menghidupkan satu orang sama menghidupkan manusia semuanya. Itu berarti menghilangkan nyawa satu, nggak bisa diukur dengan 1000 orang. Makanya timbul pepatah, satu musuh masih terlalu banyak daripada 1000 teman. Nah itu kira-kira seperti itu Pak ya. Ini mungkin dasar-dasar dulu yang mungkin nanti bisa disampaikan, mungkin bisa ada beberapa hal lain terkait dengan soal kebencanaan dan sebagainya mungkin. Saya kira ini dari saya mungkin Santo. Ya, mungkin itu gambaran lebih umum Kiai, tetapi bagaimana kita ingin melihat NU menjawab problematika kemanusiaan terkait bencana yang sudah dilakukan saat ini. Iya. Jadi bahwa bencana alam ya, perubahan iklim, ya kita sadarnya itu banyak faktor manusianya juga ada, kelalaian manusia menjaga alam semesta itu ada, ya faktor keserakahan juga ada karena industri terlalu berlebihan macam-macam dan lain-lain. Tetapi apapun itu bencana harus kita atasi secara bersama-sama, itu yang kita masukkan di situ tanpa melihat agamanya apa dan dimanapun dan lain sebagainya, itu yang kita kembangkan seperti itu. Maka kemarin ketika kita bergerak bersama untuk untuk mengatasi bencana alam, makanya teman-teman ini bergerak semua ini bersama. Apa yang ia punya kita sumbangkan. Mungkin yang punya materi, yang punya pikiran, kemudian apapun jadi kita bergerak bersama sama tanpa melihat latar belakang apapun agamanya. Ya, menolong orang yang kecelakaan lalu lintas tadi itu loh. Kira-kira seperti itu. Bentuk gambarannya kayak gitu modelnya. Mungkin yang jadi konkretnya itu ada di LPBI. Lembaga Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim. Ini milik NU. Kemudian muncul kesadaran bersama yaitu antar beragama, lintas agama bergerak bersama kita sekarang. Ini kan luar biasa. Itu untuk kita ajak bersama-sama. Kalau ngukur Ustaz Nur, ngukur ya, materi rugi teman-teman, Buddha rugi, Katolik rugi. Kenapa? Yang banyakkan bencana warga NU yang menolong mereka itu gitu kan? Itu yang rugi. Kalau menurut berdasarkan sekat-sekat agama. Tapi kalau kembali ke kemanusiaan tidak ada rugi karena semua adalah ikhwanuna. Kita kan sudah punya trilogi persaudaraan, persaudaraan kemanusiaan,
cara berkuasa Islam ya, kemudian adalah juga kebangsaan sama warga negara. Ini kita sentuh dari sisi kemanusiaannya. Saya kira seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Berarti adanya bencana itu akan bisa tertangani ketika sumber daya manusianya mampu memahami Ya. bahwa bencana itu lahir dari manusia dan bagaimana manusia itu untuk senantiasa meminimalisir terjadinya bencana. Ya, itu kan. Nah, oleh karena itulah konsep cinta itu penting menjadi ikon utama dalam setiap Kasih agama. sayang. Oleh karena itu saya teringat pada satu tokoh Hindu dari India yang mengatakan where there is life, there is love. Where there is love, there is God. Di mana ada kehidupan, kita tenang, kita santai, alam bersahabat dengan kita, kata Ebit ya. Alam bersahabat dengan kita. There is love, disitulah ada cinta. Nah, where there is love, di mana ada cinta, there is God, disitulah ada Tuhan. Pada hakikatnya Tuhan pencinta. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Jadi Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Oleh karena itulah tadi pendapat dan statement dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan saya yakin dari masing-masing lintas agama memiliki konsep yang berbeda, cuman muaranya nanti satu pada universalitas, yaitu kemanusiaan. Saya berikan kesempatan kepada Pak Jan. delegasi Iya. dari Pak Andon. Kristen. Iya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yai. Yang pertama, kami dari pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Situbondo mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin menjalankan ibadah puasa Ramadan, kasih. kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tersebut. Semoga apa yang telah diperjuangkan itu lebih bisa berjalan dengan baik dan benar, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari kami sebelumnya mohon maaf ini Pak Yai, karena ini kayaknya kami ditembak gitu. Ya, Mas Wawan. Terima kasih, khususnya berkaitan dengan LPBI, dengan adanya banyaknya bencana alam yang terjadi khususnya di Indonesia, dan juga ada perubahan iklim ya, yang mungkin di sana sini itu terlalu ekstrim begitu ya, banyak faktor ini. Jadi pada intinya kami mendukung, mengapresiasi secara khusus kami bisa dilibatkan begitu ya untuk bekerja sama dengan LPBI NU ya. Kalau saya merasa di tahun-tahun kemarin nggak ada gitu ya, nggak ada untuk acara kebersamaan ini. Tetapi kami bersyukur, puji Tuhan, kalau ini ya semoga apa yang menjadi visi dan misi dari LPBI ini bisa berjalan dengan baik. Pada intinya apa yang disampaikan Pak Yai itu sama ya dengan kami. Yang jelas di hukum agama kami yang paling utama itu memang kasih. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu dalam segala hal. Ya, dengan tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mengharapkan pujian seperti itu. Jadi kami berupaya untuk tulus hati, tulus ikhlas untuk menjalankan nilai-nilai bagi kebersamaan dalam kemanusiaan. Ya. Mungkin sekedar cerita bahwa sebenarnya kami ini Pak Yai tahun-tahun kemarin kami sudah melaksanakan itu gitu ya. Tapi kami berjalan sendiri di Bamak gitu ya. Di Katolik pun tidak gitu. Jadi mungkin Katolik jalan sendiri gitu ya. Jadi tiap tahun Pak Yai selain kami pernah juga berbagi ya, walaupun tidak harus mengalami bencana alam ya, tidak harus mengalami musibah, tapi kami mencoba untuk mengangkat harkat martabat manusia untuk mendapatkan nilai-nilai kemanusiaannya yang lebih baik. Ya, tiap tahun khususnya di bulan Ramadan kami ya paling tidak walaupun sedikit kami peduli gitu ya dengan berbagi ya sembako ala kadarnya. Kemudian yang sering kali
berbagi takjil ya. Takjil, oke. Iya, Wah. itu tiap tahun Pak Haji, mulai tahun 2015 sampai 2019 kami laksanakan. Kemudian tahun 20 sampai dengan tahun ini masih belum, karena tahun 20 lagi ada pandemi corona. Ya, Gitu sama. Iya. Mana-mana. Jadi kami tidak melaksanakan itu ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa programkan kembali ya Pendeta Marta seperti itu. Terus yang paling kami ingat sampai sekarang ketika kami menerima kabar bahwa terjadi bencana banjir di Sempol. Pada waktu itu banjir yang pertama Oh, iya. tahun 2019. Oke. Ya, kami mendengar seperti itu, terus kami rembuk bersama di Pamak dan puji Tuhan ya kami bisa datang ke sana dengan beberapa rombongan membawa ya ala kadarnya seperti itu. Apa yang dibutuhkan itu kita catat, kemudian kita sempat bawa. Seperti itu bukan sekali lagi bukan kita mengharapkan pujian, tetapi itu sebagai tanggung jawab Biar kami. Tuhan yang puji. Iya, betul. Tanggung jawab kami sebagai sesama ciptaan Tuhan seperti itu. Ya, walaupun uniknya lagi Pak Yai, pada waktu di Sempol kami ada satu gereja kecil di sana. Tapi bukan gereja gitu ya, seperti rumah, tapi ada ibadahnya, kebaktian, jemaatnya kira-kira 12 orang di Sempol itu. Nah, di situ kami rombongan datang dengan ada 4 yang muslim ya, muslim yang ikut dengan kami. Nah, kemudian sampai di sana waktunya sholat. Pak Dandun, kami mohon izin nih mau sholat, boleh nggak sholat di sini? Loh silakan, yang penting ada izin dari Ibu Pendeta. Akhirnya diizinkan. Nah, itulah bentuk kebersamaan kami yang kami rasakan. Gereja ya bukan gereja tempat ibadah, tapi bisa dipakai untuk teman-teman yang waktu itu sholat juga. Seperti itu. Itu bentuk kebersamaan kami. Pada intinya kami mendukung apabila nanti RPBI ini bisa berjalan secara baik seperti itu. Dan harapan memang tidak harus tebang pilih gitu ya. Ya. Semua sama. Bukan politis ini Pak. Iya, Bukan betul. kemanusiaan. Kemanusiaan. Baik, saya kira itu Ya. Pak Yai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Terima Ya, kasih. terima kasih. Sebuah penanggulangan terhadap sesuatu tidak harus misalnya berjalan secara lancar terus-menerus. Pasti Ya. ada tantangan, ada rintangan. Betul. Pengalaman dari Pak siapa? Pak Dandun, Pak Dandun, ya. Pak Dandun, pengalaman panjenengan ketika bersama dengan teman-teman dari Kristen menanggulangi bencana, kira-kira kendala apa yang paling utama ditemukan di lapangan gitu? Waktu di lapangan sebenarnya tidak ada kendala karena sebelumnya kami sudah koordinasi lebih dulu dengan yang ada di pos di sana, termasuk salah satunya yang Ibu Pendeta itu. Jadi kami sempat berkunjung, menaruh barang, kemudian kami bisa berkunjung ke rumah-rumah warga. Jadi perkumpulan pabrik karet ya, karyawan itu kopi. Nah, itu yang rumahnya habis diterjang banjir itu. Jadi kami sempat datang sana, kemudian kami sampaikan bahwa kami datang ini mohon dicatat baik-baik, kami tidak berupaya untuk mengkristenkan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Tapi sebagai kemanusiaan tadi kami membagikan dan silakan nanti Bapak Ibu bisa mengambil di tempatnya Ibu Pendeta itu. Seperti itu. Tidak ada kendala sebenarnya. Ya, terima kasih. Untuk dari Katolik, ini ya. apa yang sudah misalnya dilakukan terkait dengan beberapa bencana-bencana yang sudah menimpa di khususnya di Kabupaten Situbondo. Monggo. Terima kasih. Bapak Andreas. Andreas. Ya. Saya sering ketemu, tapi maaf saya sering lemas saya menghafal nama itu. Iya. Andreas, ya. Terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz, dan kami dari Katolik juga menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkah pahala yang berlimpah untuk
keluarga dan masyarakat di Situbondo. Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga sebenarnya warga Katolik ini juga berpuasa. Oh gitu. Ya, dari akhir Februari dan berakhir pada hari Jumat besok ini. tanggal 7. Dari saya rasa juga mungkin dari Kristen. Jadi sebenarnya jadi kita akan berbicara bahwa sebenarnya kita lebih suka dalam berbicara tentang irisan-irisan persamaan itu. Gitu ya. Saya bisa jelaskan nanti itu. Nah, ya. Ya, kalau puasa Islam meniru puasa yang dulu. Ya, gitu. saya rasa Oke. juga dari Buddha dan Hindu, saya rasa semua mempunyai tata cara berpuasa dan ada mungkin ya. Jadi saya rasa, cuman kalau kami memang jadi berbarengan ini ceritanya. Berarti sedang berpuasa sekarang ya? Hari ini tidak berpuasa. Tapi bisa buka puasa bersama. Iya. Jadi memang beda antara Puasa. semua agama mungkin beda. Beda. Oke. Cara berpuasanya beda. Oke. Kalau Buddha malah hanya minum, hanya boleh minum, gitu ya. Hanya boleh minum. Tapi kalau kami itu ada hari-hari tertentu puasanya. Jadi, tapi inti dari semua ini adalah persamaan. Sebenarnya semua puasa. Nah, dan muaranya sebenarnya puasa itu juga untuk sesama kan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi, nah dalam puasa pada tahun ini, sebenarnya setiap puasa kami punya tema. Setiap puasa kami tema, dan tema tahun kemarin itu pertobatan ekologi. Jadi kita harus bertobat tentang Lingkungan. merusak lingkungan. Waduh. Itu tahun kemarin. Ya. Dan tahun ini aksi puasa pembangunan tahun 2023 masih tetap keadilan ekososial. Sosial, saling Peduli pada sesama dan alam ciptaan. Oke. Pas sekali dengan Topik talkshow pada sore hari ini. talkshow pada malam pada sore ini. Jadi seperti itu, dan semua tema-tema itu kita sharingkan bersama dengan umat di Situbondo, umat Katolik di Situbondo ya. Oke. Jadi ada beberapa tema. Tema yang pertama adalah jeritan bumi, kedua jeritan kaum lemah, dan kemudian kesulitan yang dihadapi sesama, dan terakhir rumah bumi, rumah kita bersama. Jadi Masya semua itu Oke. pas dengan tema yang pada malam hari ini, sore ini ya. Seperti yang tema pertama adalah jeritan bumi, bahwa Tuhan itu sebenarnya menciptakan dari awal itu bumi itu sungguh sangat indah dan sempurna. Tapi karena tadi itu keserakahan kita, karena perkembangan teknologi semuanya itu, sehingga keseimbangan itu semakin berkurang. Tanah itu dijadikan pabrik, terus binatang-binatang yang harusnya saling ekosistem berputar ya, itu terganggu semua itu kan karena keserakahan kita. Hewan-hewan dipotong untuk dikonsumsi kita kan ya, semua itu menjadi akhirnya menjadi warisan buat anak cucu kita nanti semakin berat. Seperti ini aja, pada periode ini kita hidup ini sudah banyak bencana alam, entah nanti 50 tahun lagi. Ketika pabrik-pabrik semakin banyak, perumahan semakin bertebaran di mana-mana, nah itu menjadi, maka Kiamat. maka kita mulai harus bagaimana gitu ya. Ya kalau kita kan ya kecil, dari lingkungan kecil kita harus melangkah dengan hal-hal yang kecil.
Seperti itu ya. Mengurangi sampah plastik, kemudian Buang puntung rokok di mana-mana. kemudian Bagaimana? penebangan pohon itu ya. Nah, penebangan pohon itu ya sebenarnya kalau penebangan pohon itu pakai kapak, saya rasa Indonesia itu tidak ada masalah. Tapi kalau pakai mesin yang besar-besar itu Kalimantan pun akan cepat ya, habis juga kan. Seperti itu. Nah, dari jeritan bumi itu kemudian hasil yang terdampak adalah jeritan manusia. Oke. Manusia itu akan terganggu ekonominya. Kesenjangan sosial itu semakin melebar. Oke. Karena itu tadi ada bencana alam, otomatis rumahnya hancur, tidak punya rumah lagi. Seperti itu. Jadi maka umat Katolik di Situbondo dalam periode puasa ini diminta untuk melakukan hal-hal yang kecil yang bermanfaat untuk lingkungan dan sesama. Nah, kaitan apa yang sudah dilakukan yang tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Ketika banjir mulai tahun 2002 itu ya kita juga ada posko di Gereja Katolik itu ada posko. Dan posko itu pengurusnya tidak hanya dari Katolik. Itu ada dari Stein, dari Nurul Jadid nggak salah, ada beberapa dan itu standby 3 bulan lebih. Jadi bersama kami untuk membantu masyarakat yang berkesusahan seperti itu. Juga di masa-masa sekarang ini sama juga dengan Pak Dandun, ketika ada puasa ya kita bagaimana kita merasakan ibadah puasanya teman-teman muslim itu kita juga merasakan dengan berbagi takjil dan segala macam bersama dengan itu teman WKRI ya, Wanita Katolik Republik Indonesia, dan ada Pak Joko. Ini memang di tempat kami Pak Joko ini bidangnya memang di pelayanan, di sosial Pak. Jadi membidani bencana alam itu ada dan segala macam itu. Saya rasa untuk sementara ini aja, mungkin nanti ke depan ada lagi. Dari Islam, dari Kristen, dari Katolik sudah menyampaikan beberapa pandangan-pandangannya. Pada prinsipnya memiliki kesamaan untuk bagaimana kita menanggulangi bencana itu dengan memulai, yaitu memberikan penyadaran bagi manusia. Karena tadi jeritan bumi akan melahirkan jeritan manusia, dan ketika manusia menjerit, bumi pun akan menjerit juga. Nah, oleh karena itulah agar lebih komprehensif kajian pada bincang-bincang santai pada sore hari ini dari Buddha dengan Bapak Oni mungkin bisa disampaikan pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan penanggulangan bencana atau menanggulangi persoalan-persoalan kemanusiaan khususnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Dandun dan Bapak Andri, semua yang hadir pada sore hari ini. Begini, menurut kami apa yang sudah disampaikan tadi kayaknya udah lengkap ini. Ya. Tapi saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa kebencana tidak hanya berupa bencana alam terjadi seperti banjir misalnya, gempa bumi. Beberapa saat yang lalu kita juga mengalami hal yang luar biasa, yaitu pandemi. Ini juga melontarkan perekonomian hampir nasional. Ini juga sangat terasa. Nah, pada saat itu biasanya kami juga, karena jumlah kami tidak terlalu banyak di Situbondo ini, tapi kami selalu diajak bergabung juga dengan komunitas atau dari perwakilan-perwakilan agama yang lain. Kami juga bisa takjilan. Oke, pada tahun 2002 terjadi banjir dan 2008
pada saat itu kami kalau sendiri kayaknya tidak mungkin terlalu sedikit. Akhirnya dari organisasi di Besuki, rumah ibadah kami, langsung kontak ke Surabaya. Dari Surabaya dalam waktu singkat itu langsung mendatangkan bantuan mungkin sembako yang dibutuhkan itu ya apa caranya, selain banyak kami lihat juga dapur umum dari Katolik, kami juga sempat ke sana. Itu didatangkan sekitar 4 truk sembako. Kemudian kami langsung koordinasi ke yang pasti kelurahan itu waktu itu di Ardirejo, Sumber Kolak. Yang daerahnya itu bertepatan di tepi-tepi sungai besar yang terdampak langsung. Dan waktu itu juga kami mendapatkan pengamanan maksudnya dari teman-teman saudara-saudara Bansar. Ya, mereka juga ikut di sana karena kami sudah koordinasi sebelumnya. Nah, di sini koordinasi ini kerjasama yang baik ini ya tadi saya tidak tahu dah iki yang mau ditolongi agamanya opo, ndak lihat pokoknya kita datang cepat. Ini darurat gitu loh. Orang-orang butuh makan segera. Nah itu maka kami bergerak segera sampaikan, semoga ini bermanfaat. Yang kedua yang sedikit menjadi tantangan pada saat pandemi kemarin itu adalah bagaimana meyakinkan orang-orang untuk supaya aman itu harus vaksin. Kami belum pernah mengalami, di usia saya yang 50 ini belum pernah mengalami hal semacam itu. Jadi benar-benar membuat kami itu terkejut. Seperti ini dampaknya. Kemudian dari paguyuban itu mulai mendata warganya, ayo siapa yang mau ikut begitu, karena ini kami anggap juga ini bencana, maka harus segera ditangani supaya kami semua selamat. Waktu itu update dari Polres, dari Kodim, dari Puskesmas, berapa kuota di sana? Oh sekian ratus. Oke, tolong datangkan orang hanya untuk meyakinkan pada awalnya mungkin tidak semuanya yakin, tapi pada saat terakhir mereka datang. Saya tidak tahu mereka ini siapa, tiba-tiba bilang, aku minta tolong lah supaya cepat ditangani. Aku daftar lah, kau boleh? Oh boleh. Dari penerbangan, dari pesisir. Ya sudah lihat apa, pokoknya mau masukkan berapa kuotanya kita sampaikan ke Kodim misalnya hari ini 50, dipenuhi 50. Ke Bayangkara diminta berapa? 75, penuhi 75. Kemudian dari puskesmas dari seperti di Kendit atau di mana ya, kalau mereka memberikan kuota itu segera kami respon dan harapan supaya semua terselamatkan, kira-kira itu. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kami pada saat Imlek ini adalah tahun baru ya Pak Kiai, tahun baru Tiongkok. Iya, di tahun 2015 kami juga merasa gimana, ini pertama kali kami merayakan di pasar, dan waktu juga kami mendapatkan support dari Ponpes Wali Songo, yaitu kalau nggak salah hadrah atau apa itu ya, tapi hadrahnya itu unik Pak Kiai. Jadi bukan hadrah seperti itu, hadrahnya kan lagu-lagu silat yang di film-film seperti itu. Iya. Ini gimana cara mengaransemen? Saulin. Iya. Itu buat kami sudah luar biasa, dan inilah nanti dia itu ada sebumi nanti. Nah itu suatu persaudaraan, dan bagi saya itu suatu hal yang wajar kalau kita itu ada yang butuhkan cepat tanggapi begitu, nggak lagi tanya-tanya suruh agen tadi, kamu KTP dari mana, tidak, tanpa melihat ada apa, ayo kita bergerak gitu. Sekali lagi karena jumlah kami kecil, biasanya kami langsung mohon bantuan dari Surabaya, Pasuruan, Probolinggo ke Situbondo, biasanya begitu. Oke, kalau misal di daerah lain nanti kami juga akan melakukan hal yang sama yang pasti kami tetap konsen, kami tetap peduli, dan apalagi sekarang tergabung dalam Satgas Kebencanaan. Siap, dan terima kasih kami sudah diakomodasi menjadi salah satu peserta, salah satu anggota. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari 4
dari empat ya, dari empat agama, Muslim, Kristen, Katolik dan Buddha, sebenarnya prinsipnya yaitu kemanusiaan, keindahan dan kedamaian. Nah, cuman berbeda metode dan model cara untuk menanamkan itu semuanya. Oleh karena itulah mungkin perbincangan pada sore hari ini bukan perbincangan yang pertama dan terakhir ya, tetapi ini mengawali akan ada diskusi-diskusi selanjutnya untuk bagaimana bukan hanya kita menanggulangi bencana, tetapi bagaimana nanti menangani persoalan-persoalan kemanusiaan secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan ke bincang-bincang selanjutnya, yaitu saya persilakan ke Ketua PCNU untuk memberikan dari mungkin kayak ingin karena wajahnya gitu. Ya. pakaiannya koko tapi Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Oh ya, bahwa bencana kemanusiaan itu ada yang sifatnya rutin, Nah, ini yang diatasi oleh NU juga sifatnya rutin. Itu apa itu? Soal kesehatan. Kesehatan ini menjadi persoalan kita secara keseluruhan. Bagaimana masyarakat bisa sehat. Maka NU bergerak juga kita untuk mendirikan rumah sakit, juga mendirikan apa macam-macam dan lain-lain. Ini semua adalah dalam hal ini ada yang tanya sama saya, apakah klinik NU itu? Klinik itu kemana siapa ya tanya ya? Dari teman Bambang atau saya nggak ngerti. Anggota teman di bawah itu, boleh nggak kami dari agama Katolik katanya gitu? Berobatkan loh. Kenapa nggak boleh saya bilang? Jadi ada Pak yang periksa ke sana itu. Itu salah satu bentuk perwujudannya. Jadi kalau saat ini ada dialog maksud kami, mungkin suatu ketika untuk dalam pergerakan simbol mungkin dalam penyakit-penyakit yang ringin bisa diatasi dengan klinik gitu. Ini kami punya klinik. Berarti kalau klinik NU ini nanti didatangi oleh beberapa seluruh agama di situ, luar biasa. Itu akan memberikan dampak yang sangat positif gitu ya. Kira-kira begitu Pak Rizky. Gimana gitu? Siap gitu. Di salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kebodohan itu, buta huruf itu merupakan musuh kita bersama. Jadi artinya siapapun orangnya ini adalah tidak boleh, dia tidak tahu, dia harus melek, harus dia tahu ya, semacamnya. Maka pendidikan ini merupakan program yang paling utama untuk memanusiakan manusia, saya kira di situ. Manusia. Itu. Kemudian setelah itu tadi ada soal ekonomi. Ekonomi itu kebutuhan pokok. Siapa yang butuh ekonomi? Semua adalah butuh ekonomi. Nah, tapi ada batasan kan, semua agama membatasi jangan mencuri punya orang, ya kan? Jangankan soal mencuri, sandal aja nggak boleh kita bawa, gitu kan ya. Makanya kalau biasanya orang Hindu banyak kehilangan sandal ketika Jumat, karena apa? Jarang pakai sepatu. Tapi mungkin teman-teman Katolik ada yang kehilangan sepatu, karena yang pakai sepatu kayak gitu kan? Itu orang Islam sering kehilangan sepeda engkol atau sepeda motor, tapi mobil jarang. Tapi di kota-kota besar kadang-kadang ada mobil juga hilang di gereja. Kenapa? Karena memang jamaat gereja semua pakai mobil, kadang-kadang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti dilarang semua, tidak ada yang membolehkan itu. Dari dulu sampai sekarang nggak boleh. Inilah yang tadi oleh Pak Dandon, kemudian juga Pak Presiden ini, supaya ini ada kita tarik persamaannya semuanya itu. Jadi insya Allah kalau kita mencari hal yang sama dalam bentuk pergerakan akan damai. Persoalan privasi masing-masing, baik itu privasi dalam keluarga, privasi yang menyangkut pribadinya, maupun cara hidup beragamanya yang sifatnya internal, ya sudah kita jelas tegas, lakum dinukum waliyadin, sudah. Tapi kalau soal kemanusiaan ini universal di atas semuanya. Yang saya katakan tadi itu modelnya. Jadi kalau dalam Islam ajarnya begini, manusia itu boleh berdosa, tapi nggak boleh putus. Ya, bunuhlah misalnya. Nggak ada. Tidak ada. Di kitab kami juga
curilah barangnya orang, tidak ada. Jadi pada intinya semua baik, tinggal bagaimana manusia ini mengaplikasi keadaan kenyataannya sebenarnya. Tapi pada intinya untuk organisasi kelembagaan ini kita Monggo dipersilakan. Jadi, terima kasih atas ajakan dari Pak LPBNU untuk sama-sama berkarya dalam menanggulangi bencana, baik itu bencana alam maupun kebencanaan terhadap sesama. Jadi pada kaum yang lemah, ya, seperti itu. Jadi dan itu memang program dari kami dan sangat senang sekali kami bahwa ajakan itu, tema itu sama-sama dengan yang dari LPBINU. Saya rasa jadi ini akan menjadi lebih besar dari program kami. ini luar biasa Pak Andreas ya. Saya baca dalam ini. Luar biasa ini program Ya. luar biasa. Ini bisa untuk Ya, ya. Nggih. Anu mungkin Pak Ustadz no, Ya. saya minta di sini agak ke depan ketua LPB ini. Juga Oh, iya. memberikan statement dong di sini. Statement Duduk di sini. ketua LPBI. Iya. Ya, dipersilakan ketua LPBI. Mungkin gagasan-gagasan apa yang nanti akan kita Secara teknis, lakukan lagi ya, terkait dengan beberapa lintas agama ini, terkait dengan penanganan bencana dan antisipasi dan sebagainya. Monggo disilakan ketua LPBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Kiai, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam talkshow kali ini. Terima kasih, tadi sudah sebetulnya banyak sudah dilakukan oleh uraian dari Pak Kiai, Ketua PJ Nahdlatul Ulama, bahwasanya kami menggagas ini adalah suatu ide bahwasanya kami terdengar dan bergerak. Ada orang yang mengatakan bahwasanya dari beberapa agama yang minoritas khususnya tidak ada lembaga yang mewadahi untuk menyalurkan aspirasi yang lebih konteksnya lebih tentang kemanusiaan yang luasnya juga di situ bondo. Oleh karena itu kami mencoba kemarin melalui petunjuk beliau Pak Ketua PJ, Pak Kiai, hanya kemudian kami bergerak menghubungi para pemuka agama di situ bondo, minta izin. Kami kebetulan juga ketemu Romo sama Pak Andri, beliau menyanggupi. Kemudian saya ketemu Ketua Bamar, kemudian dari Buddha, dari Pak Bayan Hindu. Kami satu misi, satu visi untuk umat. Karena kami di LPBI, sehingga kami menggerakkan tentang kemanusiaan melalui Satgas Kebencanaan. Yang mana kami juga nanti punya program-program ke depannya bersama lintas agama. Sehingga kami membentuk Satgas Kebencanaan PJ LPBI NU bersama lintas agama. Di situ kami punya rencana program ke depan ini, mungkin akhir puasa ini ada bagi-bagi sembako, yang mana nanti bagi-bagi sembako akan kami tujukan kepada desa-desa yang sangat membutuhkan dan masyarakat yang sangat membutuhkan. Terdampak bencana kemarin. Tidak menutup kemungkinan nanti kami juga kepada RWJ yang terdampak di sana. RWJ yang terdampak di sana, jadi kami sedikit juga ikut berpartisipasi bersama lintas agama. Itu yang kami rapatkan kemarin, sehingga kedepannya kami juga akan banyak program-program yang nanti bersama lintas agama. Baik, terima kasih atas semuanya. Pada prinsipnya selama dunia dan kehidupan ini masih ada, maka problematika manusia tidak bisa kita hindari. Itu sunnatullah. Tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir keberadaan problematika itu. Dan tidak bisa terminimalisir tanpa adanya kebersamaan. Oleh karena itulah, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Ini merupakan suatu peluang yang insya Allah ke depan dengan kehadiran berbagai macam lintas agama di tempat ini, Situbondo akan aman dan problematika kemanusiaan bisa terminimalisir dengan maksimal. Oleh karena itu, di akhir apa yang ingin saya sampaikan, ada sebuah pantun, yaitu
berbuka pilih menunya. Kalau lapar tambah nasinya. Apapun persoalannya, kebersamaan solusinya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.